La mira de tu amor me envuelve en esta danza. Cada paso es un suspiro que me llena de esperanza. Di tengah perubahan zaman yang serba cepat seperti sekarang, kita pasti setuju bahwa tidak ada dua orang anak yang benar-benar sama. Setiap anak memiliki cara belajar, minat, dan kemampuan yang berbeda-beda. Karena itu, pendekatan pembelajaran kita pun haruslah berubah. Nah, dalam video ini kita akan membahas 3 pendekatan yang sangatlah penting dan juga relevan untuk menjawab tantangan tersebut, yaitu pembelajaran diferensiasi, blend learning, dan juga flipped classroom. Mari kita bahas apa itu pembelajaran diferensiasi, blend learning, dan flipped classroom, dan mengapa konsep ini penting dalam dunia saat ini. Ketiga pendekatan ini hadir sebagai jawaban atas tantangan zaman di mana siswa datang dari latar belakang berbeda, kemampuan mereka yang berbeda, dan kebutuhan yang sangat beragam. Pertama, mari kita membahas pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran diferensiasi adalah pendekatan yang memberikan kesempatan kepada setiap siswa untuk belajar dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan, minat, dan juga gaya belajar mereka masing-masing. Kedua, kita akan membahas blend learning, di mana pembelajaran blend learning atau pembelajaran campuran yang dimana menggabungkan metode tatap muka dan juga pembelajaran secara daring yang memberikan fleksibilitas atas akses pembelajaran dimanapun dan kapanpun itu. Ketiga adalah pembelajaran flipped classroom, di mana kelas terbalik atau membalikkan peran kelas dan rumah. Siswa mempelajari materi terlebih dahulu di rumah, lalu mengerjakan tugas atau diskusi yang mendalam di lingkungan sekolah. Mari kita bahas apa itu. Lantas apa tujuan dari ketiga pendekatan ini? Tujuan dari ketiga pendekatan ini adalah sangat sederhana namun juga mendasar, di mana agar setiap siswa dapat belajar secara maksimal dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan, gaya belajar, dan juga kondisi mereka masing-masing. Dengan kata lain, kita ingin memastikan bahwa tidak ada anak yang tertinggal hanya karena pendekatan belajar mereka yang tidak efektif atau cocok. Lantas apa perbedaan antara ketiga pendekatan ini? Meskipun sama-sama bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, ketiganya memiliki fokus yang berbeda. Pada pembelajaran diferensiasi, fokusnya pada perbedaan individu antar siswa. Guru menyesuaikan isi pembelajaran atau pelajaran, cara penyampaian, dan tugas berdasarkan minat, tingkat kesiapan, dan gaya belajar siswa. Contohnya, ada siswa yang belajar lewat gambar, ada yang lewat diskusi, dan juga ada guru memberikan pilihan yang sesuai kepada mereka. Kedua, blend learning atau pembelajaran campuran atau gabungan, di mana berfokus pada penggabungan pelajaran atau pembelajaran tatap muka dan daring atau online, di mana siswa belajar di kelas dan juga lewat platform digital yang mereka punya. Ini memberikan fleksibilitas waktu dan tempat. Contohnya, materi disampaikan di kelas lalu dilanjutkan dengan video atau kuis melalui digital mereka di rumah. Ketiga ada flipped classroom atau kelas terbalik, di mana berfokus pada pembalikan proses pembelajaran tradisional, di mana siswa belajar materi di rumah atau biasanya lewat video atau bacaan, lalu di kelas digunakan sebagai tempat diskusi atau praktik untuk menyelesaikan suatu soal atau permasalahan. Contohnya, sebelum pertemuan, siswa menonton video tentang suatu topik yang tertentu, lalu di kelas mereka mengerjakan pelatihan atau latihan yang disediakan, atau guru memberikan studi kasus kepada mereka guna mereka menyelesaikannya secara bersama-sama. Kedua, blend learning. Mari kita
kita bahas tentang peran guru dalam ketiga pendekatan ini. Peran guru dalam ketiga metode ini sangatlah krusial, di mana bukan hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai fasilitator, pembimbing, dan juga inspirator. Dalam pembelajaran diferensiasi, guru haruslah peka terhadap kebutuhan siswa secara individualis. Ini berarti melakukan asesmen awal, menyediakan pilihan tugas, dan memberikan umpan balik yang bermakna. Dalam blend learning, guru memberikan suatu peran dalam merancang pembelajaran yang efektif secara daring maupun luring, serta memastikan interaksi tetap terjadi secara bermakna. Dalam flipped classroom, guru harus menyediakan materi pembelajaran yang menarik dan juga mudah dipahami secara mandiri, serta merancang kegiatan yang mendorong kolaborasi antar siswa, analisis, dan kreativitas pada siswa juga. Untuk siswa yang studinya atau mengalami kasus yang sangat khusus seperti berkebutuhan khusus, tinggal di daerah terpencil, atau mengalami hambatan yang sangat tinggi dalam pembelajaran, pendekatan ini sangatlah membantu karena lebih fleksibel dan juga personal. Pesan motivasi untuk guru dan juga orang tua. Untuk guru-guru, mari teruslah belajar dan beradaptasi akan dunia pendidikan yang selalu bergerak maju ke depan. Dan Anda adalah seorang agen perubahan yang utama. Jangan takut untuk mencoba pendekatan baru. Ingat bahwa setiap siswa adalah pribadi yang unik dan mereka memiliki hak untuk belajar dan mereka pantas mendapatkan cara belajar mereka yang sesuai dengan diri mereka masing-masing. Untuk para orang tua, mari dukung anak dan juga guru. Pendidikan bukanlah hanya untuk tanggung jawab sekolah, tetapi adalah kolaborasi antara rumah dan juga sekolah. Jadilah mitra yang aktif dalam proses pembelajaran bagi anak-anak. Kesimpulan dari video yang saya buat adalah ketiga pendekatan yang sudah kita bahas tadi, yakni pembelajaran diferensiasi, blend learning, dan juga flipped classroom bukanlah sekedar hanya metode, tetapi cara atau bentuk kepedulian kita terhadap keberagaman siswa dan tantangan zaman yang selalu berubah dan berkembang. Pembelajaran diferensiasi membantu kita memahami setiap anak itu unik dan pendekatan belajarnya pun harus disesuaikan. Blend learning memberi kita ruang yang fleksibel bagi siswa untuk belajar dimanapun dan kapanpun itu. Untuk flipped classroom, menjadikan kelas tempat yang aktif untuk berpikir dan juga berdiskusi dan menyelesaikan masalah, bukanlah hanya sekedar mendengarkan materi daripada guru. Ketiga hal ini sangatlah melengkapi dan bersama-sama dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih adil dan juga bermakna serta menyenangkan bagi siswa. Pesan yang ingin disampaikan dari video ini adalah mari kita terus belajar, berkembang dan juga berkolaborasi demi masa depan pendidikan yang lebih baik nantinya. Untuk para guru, Anda adalah agen perubahan. Untuk para orang tua, dukungan Anda adalah bahan bakar utama semangat bagi anak-anak. Ingatlah setiap anak itu bisa belajar, bahwa caranya saja yang berbeda.
Dan tugas kita adalah membantu mereka menemukan cara terbaik mereka pada saat belajar. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat dan mari kita terus semangat menciptakan pembelajaran yang berpihak pada semua siswa. Sekian dari video saya. Terima kasih. Mari kita dengarkan.